bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Insinyur VP Darmawan M.Ars. Yang terhormat Ketua Kepala Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ibu Fibria Konitin STMT, beserta jajaran dosen. Yang terhormat Ketua Panitia Webinar Series 2021, Rahmat Bayu. Yang terhormat Bapak Ars Ilham Nur Rahman, STMT, selaku pemateri. Yang terhormat Bapak Iqbal Ibnu Rusyid, STM Ars, selaku moderator, dan tak lupa juga hadirin yang kami kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menyelenggarakan acara webinar 2021 series kelima sekaligus yang terakhir pada hari ini. Kedua, salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW karena berkat Rasulullah kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Sebelum acara ini dibuka, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua Panitia Webinar Series 2021. Ketiga, sambutan dari Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya. Keempat, pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kelima, penutupan dan foto bersama. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan, mari kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Webinar Series 2021 kepada Saudara Rahmat Bayu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka ilma lana alam tana innaka antal alimul hakim. Sama ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Bapak Insinyur VP Darmawan M.Ars. Yang terhormat Kaprodi Teknik Arsitektur Ibu Fibria Konitin STMT. Yang terhormat Bapak Ars Ilham Nur Rahman STMT selaku pembicara hari ini, serta jajaran dosen arsitektur UM Surabaya dan para hadirin yang datang malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah kami ucapkan karena malam ini kita bisa bertemu dengan teman-teman serta dosen-dosen dan orang-orang yang hadir hari ini dalam acara webinar dengan tema Kenapa Arsitek Ditakdirkan Jadi Pemimpin. Saya rasa cukup. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Saya akhiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada Ibu Fibria Konitin STMT, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu dan belajar pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama-tama kami atas nama Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta webinar kita kali ini, Bapak, Ibu peserta, saudara peserta webinar kita pada kesempatan kali ini. Semoga pada malam hari ini kita bisa menimba ilmu dan pengalaman yang berharga dari narasumber kita, dan juga kita bisa berdiskusi nantinya pada
acara diskusi setelah pemaparan materi. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham Nur Rahman, STMT. Terima kasih Pak Ilham atas kehadirannya dan kesediaannya serta kebaikan hatinya mau bersedia sharing pada malam hari ini ya, dengan tema apa tadi ya, kenapa arsitek tadi ya, kenapa arsitek ditakdirkan jadi pemimpin. pemimpin. Nah, ini apa ini? Misterius sekali nih Pak judulnya, sangat menarik sekali. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan pengalaman dari beliau ini. Beliau juga seorang arsitek dan juga manajer proyek ya Pak ya di National High-Rise Building. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau ini adalah satu angkatan ya, teman seperjuangan dari S1 sampai dengan S2 ya Pak ya, di kampus perjuangan. Terima kasih Pak Ilham, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Sebagai amal jariah Pak Ilham ya, dapat memberikan keberkahan bagi Pak Ilham sendiri, sekeluarga, dan bagi kita semua peserta webinar. Kegiatan ini sangat baik sekali ya, dengan adanya interaksi Pak Ilham antara pihak kampus sehingga dan praktisi di lapangan, ini akan bisa meningkatkan suasana akademis, kemudian juga menunjang program pemerintah dalam kampus Merdeka Belajar. Jadi kami sangat mengapresiasi kerja keras dari panitia, yaitu dari Hima An-Nahl yang sudah menyelenggarakan mulai dari seri 1 sampai dengan seri 5 ini. Kami dari Prodi Arsitektur sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua panitia ya. Semoga acara ini akan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Kita bisa menimba ilmu, pengalaman, dan wawasan dari beliau ini, Pak Ilham, yang semoga nanti akan menginspirasi kita semua. Karena beliau ini juga sebagai motivator ya Pak Ilham. Insya Allah nanti akan kita bisa mendapatkan banyak sekali masukan dan pencerahan ya Bapak narasumber kita ini. Akhir kata dari kami dari Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, baik dari narasumber maupun dari panitia dan juga dari Bapak moderator Pak Iqbal, dan kepada para peserta webinar pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa melaksanakan webinar ini dengan lancar dan semoga sukses. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fibri atas sambutannya. Dan sekalian kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab dengan topik kenapa arsitektur ditakdirkan menjadi pemimpin yang akan dipaparkan oleh Bapak Ilham Nur Rahman, STMT. Beliau merupakan arsitek dan juga tim leader atau manajer dari konstruksi proyek bangunan tinggi nasional. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Iqbal Ibnu Rashid, STMT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, yang karenanya segala kebaikan ini menjadi begitu sempurna. Termasuk pada saat ini, alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu ya. Mungkin kalau di kondisi normal mungkin kita akan mengadakannya secara offline gitu. Tapi qadarullah di dalam kondisi pandemi seperti ini kita bisa mengadakan kuliah secara online gitu. Dan harapannya tentu saja dengan
adab yang baik dalam belajar. Harapannya adalah keberkahan dalam mendapatkan ilmu itu tetap didapatkan seperti ketika kita mendapatkan kuliah secara offline. Oke, mungkin karena waktu juga mungkin agak saya percepat ya. Yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya sebagai moderator Iqbal Ibnu Rus, dosen arsitektur UM Surabaya. Saya A39 Pak Ilham, jadi 7 tahun di bawahnya Pak Ilham ya. Nah ini selanjutnya saya akan memperkenalkan Pak Ilham, ini dari kurikulum vitae yang saya dapat. Pak Ilham ini alamatnya ada 2, ada yang di Bangkalan juga ada yang di Probolinggo. Terus kemudian riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA di Kamal ya, Bangkalan. Terus kemudian S1 dan S2 di Teknologi 10 November. Terus kemudian pelatihan-pelatihannya ini ada dari Cultural Heritage Workshop Asia Pacific dan juga Architectural Construction, Conservation and Restoration. Menarik ini ya, jadi banyak belajar juga tentang restorasi ya, cagar budaya mungkin itu. Terus kemudian di sini ada pelatihan MK, manajemen konstruksi bidang infrastruktur perkotaan, ya. infrastruktur perkotaan, dan juga sudah melewati penataran strata IAI 1 sampai strata 6. Ya. Kemudian proyek-proyek yang ditangani yang terbaru saya lihat banyak yang berada di Surabaya ya. Ada yang terkini ini Rumah Sakit Ubaya. Nah ini kebetulan dekat rumah saya juga sering lihat itu dinding proyeknya Rumah Sakit Ubaya itu. Terus kemudian Pelindo Office Tower, dan juga yang di Gedung Baru ya ini The Samator. Sangat menarik dari proyek-proyek yang sudah pernah ditangani oleh Pak Ilham. Oke, mungkin tidak berlama-lama saya akan menyerahkan untuk pemaparan materi pada hari ini kepada Pak Ilham. Monggo Pak Ilham. Terima kasih atas waktunya Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan sedikit berteori sedikit ya, teori terhadap tentang kepemimpinan. Nah, nanti saya tampilkan slide-nya. Sebelumnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, semoga kita diberi kemudahan, baik saya yang menjelaskan dan teman-teman sekalian diberi kemudahan terhadap pemahaman. Oke, saya izin sharing screen ya. Monggo, Pak. Oke, tema kali ini adalah arsitek sebagai sang pemimpin. Jadi
tema besarnya adalah kenapa seorang arsitek ditakdirkan atau bisa ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Ini kita lihat dulu. Terima kasih juga terhadap Hima ya, Hima Nahal. Saya ini sedikit bisa memberikan video tentang Architect in Nature. Saya ambil dari Harun Yahya. Mungkin masih bisa dilihat nanti sebentar untuk dilihat. Masuk dengan perangkat seluler. Nomormu? Apakah kamu terdaftar pakai nomor? Iya, nomorku. Sudah, mari kita berbakar. Pencet ini ya. Tunggu sebentar. Mohon maaf Pak, memang tidak ada suaranya ya? Ada Videonya. suaranya. Masuk suaranya? Belum. Belum masuk. Mohon maaf Pak, ini masih belum ada suaranya. Tidak ada Mungkin- suaranya? Iya, mungkin bisa diklik share sound di pojok kiri bawah saat akan share screen. Ada nggak? Pojok kanan bawah. Pojok kiri ada nggak? Oke. Iya Pak. Oke, kita lanjut aja nanti dibahas apa namanya. Suatu kantong heksagonal adalah Sudah bentuk muncul, terbaik Pak. yang memperoleh kapasitas simpan terbesar dengan bahan baku lilin dalam jumlah paling sedikit. Hal lain yang mengagumkan tentang lebah madu ini adalah kerjasama di antara mereka dalam membangun kantung-kantung madu ini. Bila seseorang mengamati rumah lebah yang telah jadi, mungkin ia berpikir bahwa rumah tersebut terbangun sebagai blok tunggal.
Padahal sebenarnya lebah-lebah memulai membangun rumahnya dari titik yang berbeda-beda. Ratusan lebah menyusun rumahnya dari 3 atau 4 titik yang berbeda. Mereka melanjutkan penyusunan bangunan tersebut sampai bertemu di tengah-tengah. Tidak ada kesalahan sedikit pun pada tempat di mana mereka bertemu. Lebah juga menghitung besar sudut antara rongga satu dengan lainnya pada saat membangun rumah. Suatu rongga dengan rongga di belakangnya selalu dibangun dengan kemiringan 13 derajat dari bidang datar. Dengan begitu, kedua sisi rongga berada pada posisi miring ke atas. Kemiringan ini mencegah madu agar tidak mengalir keluar dan tumpah. Ke belahan bumi manapun kita pergi, lebah madu senantiasa berhasil membangun arsitektur yang luar biasa ini secara sempurna. Mereka melakukannya pula di bagian-bagian sarang yang terdalam, yakni dalam keadaan gelap gulita di mana sinar matahari tidak dapat masuk. Ada fakta yang sangat menarik di sini. Lebah madu menunjukkan sifat yang luar biasa ini dari saat mereka lahir. Mereka tidak memerlukan waktu untuk belajar dengan cara mengamati struktur dan posisi kemiringan kantung-kantung madunya. Sejak pertama kali mereka membuka mata, mereka telah memiliki kemampuan untuk melakukan beragam hal ini. Lalu siapakah dia yang mengajari lebah tentang seni arsitektural ini? Jawaban atas pertanyaan ini diberikan dalam Al-Quran. Dalam kitab yang diturunkan untuk manusia agar menjadi petunjuk jalan hidup yang benar ini, Allah mengungkapkan rahasia kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki lebah madu sebagaimana berikut. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Rahasia perilaku luar biasa dari makhluk hidup adalah ilham atau wahyu yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Dan itu berlaku bagi semua makhluk hidup, tidak hanya pada lebah madu. Kita dapat melihat kebenaran ini lebih jelas bila kita mengamati arsitek-arsitek lain di alam ini. Oke, tadi itu adalah lebah ya. Lebah diberi ilham atau diberi insting oleh Allah, ditanamkan bahwa lebah tersebut bisa membuat rumahnya, bisa membuat tempat tinggalnya. Apalagi kita sebagai manusia sudah diberi tugas, kemudian diberi piranti untuk bisa menjaga atau mewarisi bumi ini. Nanti hubungannya terhadap kepemimpinan akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Nih, kita menuju ke pemimpin. Nah, kita bisa melihat di dunia ini siapakah arsitek yang menjadi pemimpin. Teman-teman bisa memberikan komentar, bisa memberikan jawaban yang pernah didengar, pernah dilihat, atau pernah dari koran atau media sosial, siapa saja pemimpin yang sekaligus arsitek. Saya tunggu 1 menit. Mungkin bisa dikasih komen, chat, atau dijawab langsung di suara. Arsitek yang Insinyur menjadi Soekarno, pemimpin. Pak. Siap. Insinyur Soekarno. Ya, terus ada lagi? Wah, ini belum. Yang saya ingat pokoknya di Indonesia cuma Insinyur Soekarno. Ada nih di chat ini Pak Ridwan Kamil. Kamil. Terus ada lagi yang mempunyai pemimpin, pemimpin formal, sebagai pemimpin formal.
Oke, Dani Pomanto, benar. Ini mengikuti ini, sangat mengikuti ini. Nah, Mas Dwi atau Pak Dwi ini dari mana nih? Bisa tahu Pak Dani Pomanto ini? Terus ada lagi yang kenal? Arsitek. Arsitek sebagai Bu Risma, ya benar. Bu Risma adalah arsitek. Siapa lagi? Wah, Pak Dwi Pranto asal Makassar, benar. Mantap. Saya berapa bulan garap proyek di Makassar, 31, yang di di tengah kota. Siapa lagi yang arsitek pemimpin? Oke, cukup ya. Oke, benar tadi. Jadi Pak Karno, kita tutup dulu. Nah, ini arsitek-arsiteknya. Saya ambil cuma 4 sebagai bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang asalnya dari arsitek. Tapi karena ini webinar ini juga untuk umum, jadi sebenarnya saya bahas ada bagian yang umum, ada juga yang bagian arsiteknya. Di Pak Karno, terus kemudian James Lerner, ini dari Brasil, juga arsitek. Pak Ridwan Kamil, arsitek, jadi wali kota. Nah, sekarang jadi gubernur, kemudian Bu Risma. Bu Risma dulunya wali kota Surabaya, nah, sekarang sudah jadi Menteri Sosial ya kalau nggak salah. Terus Pak Dani Pomanto juga yang tadi dari Makassar, benar. Ini secara sejarahnya, sebenarnya Pak Karno itu adalah lulusan teknik sipil. Tapi karena ada bakat menggambarnya, jadi oleh Profesor Wolf Schumacher diajak di bironya, dijadikan sebagai draftsman atau drafter, kemudian diajak bekerja sama membuat salah satu rumah hasil karya berdua, yaitu Red Tulip di Bandung. Nah, kemudian Bung Karno mendirikan biro arsitek sendiri di tahun 2026. Kemudian selanjutnya Pak Karno bermitra dengan Anwari dan Ruseno. Nah, di saat itulah Pak Karno banyak memberikan gagasan-gagasan. Nah, gagasan-gagasan inilah yang diwujudkan oleh teman-temannya, oleh Pak Anwari, oleh Pak Ruseno, diwujudkan dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk tugu atau monas. Nah, cuma memang Pak Karno ini ada ada beberapa sejarawan yang memberikan pembelaan bahwa Pak Karno tidak mungkin sempat untuk menjadi arsitek saat menjadi presiden. Ini ada beberapa yang beda pendapat. Kemudian James Lerner. James Lerner ini wali kota di Curitiba, sekitar 1000 km dari ibu kota Brasil. Ini Curitiba ini dikenal sebagai salah satu kota yang terburuk awalnya. Kemudian setelah Pak James ini menjadi wali kota, dia merubah menjadi kota yang ramah lingkungan, kota yang berkelanjutan, dan kota yang memanusiakan manusia. Bu Risma, kita kenal semua Bu Risma di Surabaya sudah 2 periode ya. Dan bagusnya Bu Risma ini mengubah lokalisasi menjadi yang lebih produktif dan menjadi yang lebih positif kegiatannya. Kemudian PKL ditertibkan, membuat lapangan-lapangan, pelebaran jalan, membuat taman. Kemudian membuat waduk yang mengurangi banjir. Nah, ini Bu Risma memang tujuannya adalah memberikan kota atau membuat kota, mewujudkan kota yang nyaman. Nah, nyaman ini dalam pidatonya Bu Risma adalah menjadi tempat tinggal yang aman, layak, dan ramah sehingga manusia lebih manusiawi. Nah, itu bisa diciptakan melalui keilmuan arsitek. Jadi arsitek ini
multidisiplin. Kita bisa berpikir komprehensif, berpikir semua bidang, termasuk dengan lingkungan, termasuk dengan fisika bangunan, termasuk dengan struktur, termasuk mechanical, electrical, dan plumbing. Kita diminta untuk mengetahui, walaupun kita tidak mendalami secara lebih detail. Selain Bu Risma, Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil. Kang Emil ini dulunya wali kota, sekarang jadi gubernur. Sama dengan Bu Risma, Kang Emil ini menonjolkan pembuatan taman-taman tematik di Bandung, yaitu Taman Jomblo, Taman Hewan Peliharaan, Taman Film, dan sebagainya. Taman ini sebenarnya memberikan tempat interaksi yang lebih terhadap manusia. Jadi, semua intinya ini adalah memanusiakan manusia dan menyehatkan lingkungan. Pak Ridwan Kamil ini memang lulusan University of California, Berkeley, lulusan S2, dan memang banyak hal prestasi yang diraih oleh Kang Emil, terkait juga kompetisi-kompetisi banyak dimenangi oleh Pak Ridwan Kamil dalam biro konsultannya, yaitu Urbani. Ini adalah fakta yang sudah ada, bahwa arsitek bisa menjadi pemimpin. Arsitek ditakdirkan jadi pemimpin. Ini konsep dasarnya. Ini adalah pemahaman saya terhadap kenapa seorang arsitek ini bisa atau ditakdirkan jadi pemimpin. Karena secara singkat dulu, bahwa manusia diberi fitrah oleh Allah, ditugaskan menjadi khalifah. Kemudian yang kedua, selain diberi fitrah, ditugaskan, ketika ditugaskan, Allah Maha Adil, Allah Maha Tidak Zalim. Allah memberikan semua pirantinya, diberikan ilmu agar manusia bisa mengemban tugasnya tersebut. Selain itu, manusia juga diberi piranti, diberi alat, dan diberi cara bagaimana mengakses samudra ilmu, bagaimana bisa mengakses ilmu yang ada di dunia ini. Itu untuk semua manusia. Kemudian dari akses itu, manusia berproses di posisi keempat. Kalau selain di bidang arsitek, multidisiplin yang lain, mereka akan berproses yang lebih lama. Lebih lama karena kebanyakan, ini tidak menafikan dari profesi yang lain. Kenapa arsitek lebih cepat atau ada percepatan terhadap kompetensi untuk menjadi pemimpin? Karena kompetensi yang diharuskan atau yang harus dimiliki oleh arsitek itu mirip dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi ketika kita diajari untuk berpikir komprehensif, diajari untuk merangkul semua bidang ilmu, kita diajari untuk melihat struktur, melihat kaitannya bangunan ini dengan bangunan arsitek atau ide kita, ide yang mau diwujudkan, bangunan yang mau diwujudkan, kita harus melihat struktur yang sesuai seperti apa. Kemudian mekanikalnya seperti apa, ada pompa di mana, elektrikalnya, ada listrik, ada lampu-lampunya di mana, kemudian plumbing, pemipaannya, air bersihnya, dan lain-lain, semua dipikirkan. Nah, selain hal yang di dalam rumahnya, kita juga harus melihat keluarnya, yaitu lingkungan sekitarnya. Bagaimana kita berinteraksi, baik secara manusianya maupun bangunannya. Bagaimana bangunannya bisa selaras dengan bangunan yang lain. Itu. Ini ada percepatan, di sini ada percepatan. Jika arsitek memiliki percepatan menjadi pemimpin, karena kompetensi yang harus dimiliki oleh arsitek memiliki kemiripan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kemudian
tahap kelima, selain kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin, itu juga harus dimasukkan juga karakter pemimpin. Di sini saya memasukkan karakter dari suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di sini saya menjelaskan secara singkat bahwa ada 5 tahapan. Sedangkan tahapan keempat, bagaimana arsitek memiliki percepatan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan semua manusia yang belajar berbagai ilmu juga bisa menjadi pemimpin. Titik beratnya adalah percepatan di sini. Oke, saya bahas satu-satu. Nah, mungkin ini pembahasannya sedikit agak masuk ke dalam di Al-Qur'an juga nanti yang non-muslim juga bisa melihat sebentar. Sini saya pembahasan nomor 1. Pembahasan nomor 1, manusia sebagai pemimpin. Ini di Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat-malaikat berkata, apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini manusia diberi tugas oleh Allah, diberi tugas sebagai khalifah. Kemudian di ayat yang lain, bahwa manusia ini Nabi Ibrahim diberikan tugas. Jadi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi ada level pemimpin, ada level-level pemimpinnya. Di sini Ibrahim jadikan imam, ada pemimpin seluruh manusia. Kemudian di level yang bawahnya lagi, di surat Al-Qasas ayat 5, ini dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi ini selain pemimpin seluruh umat manusia, ada pemimpin komunitas atau pemimpin suatu kaum. Kemudian yang lebih bawah lagi, ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang mananya sebagai berikut, ingatlah setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua manusia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, yang kami bahas hari ini adalah bagaimana menjadi pemimpin suatu komunitas, pemimpin suatu daerah, sampai menjadi pemimpin suatu bangsa. Kemudian itu yang nomor 1 yang dibahas. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini diberi ilmu. Kita lihat tadi di video pertama lebah, juga ada juga binatang-binatang yang lain. Lebah sudah diberi tugas, kemudian dititipi DNA atau dititipi insting untuk membuat sarangnya, membuat rumahnya, diberi ilmu. Apalagi manusia. Manusia sudah diberi tugas, sama seperti kita. Anggaplah kita mendapat tugas, kita sebagai karyawan mendapat tugas dari kantor, datang kemana? Ke Jakarta. Kita akan diberi
diberi dananya, diberi tiket, diberi akomodasinya, diberi semuanya agar tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Sama, manusia ketika diberi tugas sebagai khalifah, diberi tugas sebagai pemimpin, diberi tugas sebagai pemelihara, ini diberi kemampuan, diberi fasilitas oleh Allah, diberi ilmu. Ini kita bisa lihat di slide nomor 2. Apa dasarnya? Dasarnya di Al-Baqarah ayat 31 yang berikutnya tadi. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat setelah berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi Allah menantang para malaikat. Sedangkan malaikat tidak diberi piranti, tidak diberi pengetahuan. Dan Adam diberi lengkap oleh Allah sebagai khalifah, diberi piranti-piranti tersebut. Sehingga bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Sama juga manusia. Seorang arsitek sebenarnya, semua manusia sebenarnya, diberi kemampuan untuk membuat tempat tinggalnya. Sebelum ada sekolah arsitek, sebelum ada pembelajaran formal, manusia Eskimo bisa membuat iglo. Ini dari Papua juga ada, kemudian dari Toraja, Nias, semua membuat model-model rumahnya. Sedangkan mereka tidak belajar. Belajar dari mana? Sedangkan mereka sendiri ada di pedalaman. Sesungguhnya Allah sudah memberikan DNA atau diberikan pengetahuan yang dimasukkan sejak manusia itu lahir. Jadi diberi piranti, baik itu akal pikiran atau sedikit ilmu ditanamkan di situ. Pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman. Jadi sebelum ditugaskan, manusia sudah dikasih piranti. Kemudian sekarang menuju ke yang ketiga. Setelah dikasih piranti, bagaimana kita bisa mengakses ke samudra ilmu yang lebih luas? Kita bisa bertanya ke dalam diri, kemudian bagaimana sebenarnya kita bisa memahami ilmu yang luas, ilmu dari langit. Ini ada suatu metode sebenarnya. Metode jika kita ingin mengakses ilmu yang luas, mengakses pemahaman, ini kita dengan tahajud. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau Muslim ini pada malam hari, dalam kondisi bumi yang lagi istirahat, kondisi tidak banyak frekuensi yang mengganggu, tidak banyak kesibukan, sehingga kita lebih khusyuk, lebih mendekatkan diri pada Rob, pada Allah. Sama juga bagi yang non-Muslim, mereka lebih senang kadang pada malam hari mereka bermeditasi, mendekatkan diri, mencari solusi. Nah, itu adalah suatu cara menggali keilmuan atau mencari, bertanya kepada samudra ilmu yang lebih luas, bertanya kepada penciptanya. Sama seperti yang Muslim lakukan, bahwa jika kita ingin mendapat petunjuk, kita biasanya sholat istikharah. Sampai ada cerita juga sahabat bahwa semua hal di dunia ini bisa dicurhatkan kepada Allah. Sampai-sampai ada suatu sahabat yang sandalnya aja putus, dia curhat pada Allah. Bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya kita manusia adalah manusia lemah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa mengakses
kita bisa diangkat diangkat derajat kita karena ilmu. Kemudian diangkat derajat kita karena Allah menginginkan kita naik derajat kita. Bagaimana caranya? Kita lebih mendekat kepada Sang Pencipta. Apapun apapun caranya, bagaimana caranya, kita tetap bisa mendekat kepada Rob, pada Pencipta, sehingga kita diberi kunci untuk mengakses samudra ilmunya. Kemudian ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan hal tersebut ada di setiap malam. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah juga, kita memohon kebaikan dunia. Jadi kita meminta ide, kita meminta solusi, kita meminta, ya Allah, bagaimana caranya kita membuat, saya punya masalah, kita punya keterbatasan. Ini ada klien meminta harus ada sinar matahari, harus ada 2 ruangan, harus ada 2 tempat tidur, sedangkan ruangannya sempit. Kita meminta ide, kita menggali, baik menggali dari dalam diri, juga kita mengakses ke samudra yang lebih luas. Kemudian ada juga ini, ketahuilah sungguhnya, ini hadis juga, ketahuilah sungguhnya Allah tertawa terhadap 2 orang laki-laki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, malaikatnya, apa yang mendorong hamba-Ku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rob kami yang melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu. Allah berfirman, sungguhnya Aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan, cita-citakan, dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Ketika kita meminta, ketika kita mendekatkan pada Allah, kita mendekatkan pada Pencipta, kita minta apa yang kita inginkan, kita minta solusi, insya Allah Allah memberikan ide, memberikan jalannya, memberikan solusinya, sehingga apa masalah kita akan terselesaikan. Ini kemudian kita menuju ke poin nomor 4. Setelah kita mengakses, sebenarnya semua manusia sama. Cuma perbedaannya, arsitek ini memberikan percepatan tadi yang sudah saya informasikan tadi. Ini mengapa arsitek menjadi pemimpin. Kita bahas sepintas pemimpin. Pemimpin adalah leader, a guide, atau pemimpin itu adalah pemandu, penunjuk, penuntun, komandan, konduktor, dan komander. Kemudian yang dari Henry Pratt, ini pemimpin adalah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha, upaya orang lain, atau melalui prestis, kekuasaan, dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan, kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansinya. Penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Kemudian berikutnya menurut Kus mengatakan bahwa pemimpin adalah pionir sebagai orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas dapat menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Kemudian sekarang kita beralih pengertian arsitek. Nanti kita gabungkan di sini. Arsitek adalah sebutan ahli yang mampu melakukan peran dalam proses kreatif menuju terwujudnya tata ruang, tata masa, tata guna, memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya, yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi, arsitektur atau yang setara,
mempunyai kompetensi yang diakui sesuai dengan ketentuan Ikatan Arsitek Indonesia. Ini untuk arsitek di Indonesia sebenarnya. Serta melakukan praktik profesi. Kemudian menurut National Council of Architectural Legislation Board, arsitek adalah seorang yang memiliki lisensi dan profesional dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kemudian dilihat dari segi bahasa, arsitek bisa diartikan sebagai master atau ketua pembangunan. Artinya, arsitek memiliki peran penting dalam memulai konstruksi sebuah bangunan, baik mengenai bentuk, ukuran yang seimbang, sehingga bisa berdiri tegak dengan ketinggian tertentu. Terus kemudian menurut istilah, arsitek adalah sebutan untuk profesi yang berkaitan dengan arsitektural bangunan, yang bekerja dengan cara membuat rancangan berupa gambar. Oleh sebab itu, beberapa tokoh seperti Bernhard Gersten mendefinisikan arsitek sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Kemudian, pemimpin. Pemimpin harus menjadi pemimpi. Pemimpin ini harus mempunyai mimpi atau visi yang jelas. Jadi pemimpin tugasnya mempunyai mimpi. Seperti Bung Karno mempunyai mimpi. Memimpin mempunyai bangsa yang satu dan bangsa yang merdeka. Pemimpin ini mempunyai mimpi, tapi mimpinya itu jelas. Kemudian dia merinci menjadi misi-misi untuk mencapai tujuan mewujudkan mimpinya. Sedangkan arsitek, ini kesamaannya, arsitek membuat rancangan atau memimpikan dan memetakan mimpi untuk diterapkan dan diwujudkan. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi seorang arsitek mendekati kompetensi seorang pemimpin. Jadi kenapa arsitek mempunyai percepatan untuk menjadi pemimpin? Karena kompetensinya mendekati kompetensi seorang pemimpin. Ini secara detail 13 butir kompetensi. Mungkin nanti saya singkat aja. Perancangan arsitektur. Jadi seorang arsitek harus bisa merancang. Merancang ini bisa memenuhi ukuran estetika, bisa memenuhi persyaratan teknis. Kemudian pengetahuan arsitektur. Arsitek harus memahami teori arsitek, bisa memahami teknologi yang terbaru terhadap arsitek-arsitek, seperti adanya material-material baru, kemudian ilmu-ilmu baru. Jadi harus tahu. Kemudian pengetahuan seni. Arsitek juga harus mempunyai pemahaman terhadap seni. Arsitek juga harus memahami perencanaan dan perancangan kota, karena bangunannya tidak berdiri sendiri, tapi bangunannya berada di lingkungan kota. Ini ada nomor 5, hubungan antara manusia. Jadi kompetensi arsitek ini ada 13, dan semuanya dirangkum, dipikirkan oleh arsitek untuk membentuk apa yang diidekannya atau mewujudkan rancang bangunnya. Ini nanti bisa dibaca di kompetensi. Saya lanjut aja dulu. Kerangka berpikir dan kerangka kerja arsitek. Ini secara singkat bagaimana kerangka berpikir dan kerangka kerjanya dari arsitek. Bahwa arsitek ini mengembangkan keinginan, kebutuhan ruang, bentuk, dan ide-ide pemilik proyek untuk diwujudkan. Baik menyelaraskan ide pemilik dengan ide arsitek atau memakai ide arsitek secara keseluruhan. Kemudian membuat konseptual desain yang mengakomodir keinginan dan kebutuhan pemilik. Membuat desain yang memperhatikan semua aspek pembangunan, yaitu struktur, MEP, dan lingkungan sekitar. Kemudian memberikan sentuhan seni terhadap desain yang dibuat. Kemudian yang kelima, mengomunikasikan desain dengan ahli struktur
untuk bentuk serta pembagian ruang sehingga didapatkan struktur yang efisien dan tepat. Seperti model portal. Oh, rumah tinggal lebih mudahnya pakai portal. Nah, kalau kita membuat bangunan-bangunan yang formnya yang seperti bentuk-bentuk yang lengkung atau apa, kita bisa menggunakan sistem struktur yang berbeda, sistem struktur plat. Ini harus bisa mengkomunikasikan antara desain yang dibuat dengan ahli struktur sehingga didapat struktur yang efisien. Kemudian mengkomunikasikan desain dengan ahli mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi semua hal harus dipikirkan oleh seorang arsitek jika ingin membuat rancangannya bisa terbangun. Nah, inilah mengapa dalam disiplin kerja arsitek, kita membutuhkan semua ruang dalam otak kita. Jika kita setuju dengan pendapat ada otak kanan, otak kiri, kita menggunakan sumber dayanya itu secara keseluruhan. Kita di bidang rasional, matematis kita kerjakan, di bidang seni kita kerjakan. Jadi kita mengoptimalkan ruang otak kita, mengoptimalkan semua sisi-sisi otak kita. Kemudian ketika kita mengerjakan proyek dan setiap proyek itu berulang, kita akan dilatih untuk berpikir secara komprehensif, dilatih memimpin arah desain dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kita akan diminta untuk memimpin, dan walaupun tidak diminta, kita akan dipaksa untuk memimpin. Karena apa? Jika kita mendesain sebuah rumah, kemudian anggaplah kita contohnya bangunan tinggi ya, bangunan tinggi, kalau kita mendesain suatu bentuk elips atau bentuk kotak, nah, kita akan ditanya oleh struktur, oh ini bukaannya di mana, jendelanya di mana, karena akan berpengaruh terhadap strukturnya. Kemudian orang struktur, liftnya ada di mana, orang struktur akan membuat apakah lift tersebut akan dibuatkan struktur shear wall sebagai tulang punggungnya, tulang punggung bangunan tersebut, ataukah shear wall-nya malah akan ditaruh di tepi. Itu akan dikomunikasikan. Kalau di tepi, akan bukaan-bukaannya shear wall itu dibatasi oleh opening, karena shear wall secara konseptual harus tidak ada bukaan. Jadi kalau shear wall-nya bentuk L, ya bentuk L tanpa ada opening, anggaplah opening jendela, jadi harus mengurangi tersebut. Jadi harus ada komunikasi yang instan di situ. Kemudian termasuk AC nantinya, terus kemudian plumbing. Kalau kita membuat bangunan tinggi, ada toilet, ada toilet ini lebih agak complicated, karena ketika kita memasang area toilet, kita harus tahu baloknya di mana. Karena pada waktu kita menentukan titik kloset atau titik buangannya, kita akan coring. Coring ini apakah mengenai plat atau mengenai balok. Ini harus dipertimbangkan juga. Nah, ini multidisiplin di sini. Kemudian kita dilatih berpikir secara multidisiplin ilmu. Kemudian dilatih untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan dilatih memberikan keputusan dan final desain. Setelah kita berdiskusi, kita adu argumen, ternyata yang struktur bersikukuh tidak merubah, kita bisa mengkomunikasikan ide-ide ini, kemudian mencari jalan yang terbaik. Kalau memang arsitektur yang dimenangkan, oh ini yang harus ngalah. Kalau memang struktur, oh ini struktur yang lebih urgent, yang dimenangkan, bagian mana, bagian MI atau bagian arsitek yang harus ngalah. Dan itu harus ada keputusan, dibuatkan final design, sehingga kita dilatih untuk selalu memberikan keputusan. Berpikir komprehensif, berpikir dari berbagai disiplin ilmu, berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi antar disiplin, kemudian kita berinteraksi dengan orang, berinteraksi bangunannya terhadap lingkungan, kemudian
memberikan keputusan itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi di sini seorang arsitek dilatih sejak awal, mulai dari di bangku kuliah sampai di dunia kerja, dilatih, semua tahapan-tahapan itu dilakukan. Jika latihan ini terus-menerus dilakukan sesuai prinsip 10.000 jam terbang, maka kita akan menjadi ahli untuk berpikir komprehensif, ahli untuk berpikir bersama-sama secara multidisiplin, ahli menjelaskan, ahli membuat solusi, karena kita dihadapkan bolak-balik dihadapkan oleh permasalahan, sehingga kita bisa memberikan solusi. Kemudian kita ahli untuk bertanggung jawab, dan kita ahli untuk membuat keputusan. Ini 10.000 jam terbang. Jadi sesuai dengan teori Malcolm Gladwell di bukunya Outlier, kita butuh 10.000 jam terbang untuk menjadi ahli. Dan tentunya 10.000 jam terbang ini tidak termasuk pada waktu kita libur, tidak termasuk kita leyeh-leyeh, rebah-rebahan, tidak termasuk. Tapi ketika kita menangani proyek, dan semakin proyek itu bermacam-macam jenisnya, kemudian tantangannya berbeda, kita semakin terasah untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih bisa bertumbuh, dan bisa menjadi pribadi yang bisa memimpin. Nah, ini tadi. Inilah yang membentuk arsitek mempunyai kapasitas untuk memimpin. Inilah mengapa arsitek lebih siap menjadi pemimpin. Karena di situ ada poin 4 tadi, percepatan. Sedangkan untuk disiplin yang lain, dia biasanya mengerjakan tugas. Anggaplah akuntansi, dia mengerjakan tugasnya. Satu disiplin atau 2 disiplin atau 3 disiplin ilmu yang harus bersama. Ketika dia jadi pemimpin, jadi manajer, baru dia akan memikirkan hal yang berbeda. Interaksinya, komunikasinya, ini yang baru dipikirkan. Jadi untuk disiplin yang lain, mereka akan berkembang karirnya atau mengembangkan kepemimpinannya setelah dia di posisi menjadi atasan. Sedangkan arsitek dari bawahan, dari masih menjadi arsitek pemula, sudah diharuskan untuk berpikir secara komprehensif, berpikir untuk merangkul semuanya, berpikir solutif, dan berpikir untuk mengambil keputusan. Jadi posisinya semua manusia bisa menjadi pemimpin, tapi di arsitek ini ada percepatan, ada repetisi kompetensi. Yang tadi yang balik lagi ke slide yang berikutnya, minimal kita 4 tahun lebih setelah berkecimpung, kita mempunyai kapasitas menjadi kapasitas seorang pemimpin. Ini secara kompetensi. Kemudian yang kelima ini kami tambahkan, saya tambahkan karena kita tetap tadi pembukaannya juga memberikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Ini karena Allah telah memberikan suri tauladan yang baik, bahwa karakter-karakter yang ada di diri Nabi besar Muhammad ini adalah karakter yang siap sepanjang masa, dan karakter yang diterima, dan karakter yang mempunyai diakui secara global bahwa karakter ini adalah karakter yang terbaik. Nomor 5 tadi, selain kompetensi, perlu diingat perlunya karakter pemimpin sesuai tauladan Nabi Muhammad SAW. Ini mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW. Figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia, rahmatan linnas, dan rahmatan bagi alam. Rahmatan lil alamin adalah Muhammad Rasulullah SAW. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab
ayat 21. Jadi selain kompetensi tadi, kita harus menanamkan karakter yang baik. Jika kita mempunyai kompetensi tapi karakter kita tidak terbentuk menjadi karakter pemimpin, kita hanya mempunyai kompetensi tapi kita tidak punya kapasitas untuk bisa lebih bersaing di global. Pemimpin harus mempunyai sifat sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini bisa disingkat staff, bisa disingkat FAS. Jadi sidik itu adalah jujur. Dalam dunia global sudah diakui bahwa kejujuran itu adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian tabligh, penyampai. Ada kemampuan komunikasi, bernegosiasi. Kemudian amanah, bertanggung jawab. Kalau sudah diberikan tugas, dia harus menyelesaikannya. Fatonah, cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Itu kenapa arsitek adalah seorang pemimpin. Kenapa arsitek adalah ditakdirkan jadi seorang pemimpin. Itu mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan baik terkait sama pemimpin ini atau terkait sama manajemen konstruksi ataupun terkait sama proyek, monggo silahkan. Kalau saya bisa jawab, nantinya bisa saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya jadikan PR. Oke, monggo Pak Iqbal. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Ilham. Sangat menarik sekali tadi Pak Ilham mulai bicara tentang arsitek sebagai pemimpin secara formal, terus kemudian ada beberapa dalil ya dari Al-Quran dan juga hadis tentang pemimpin, dan juga mungkin ada hubungannya juga dengan profesi kita sebagai seorang arsitek, bagaimana itu kita dalam sebuah proyek itu benar-benar menjadi sebuah koordinator ya Pak Ilham ya. Apalagi kalau dari proyek yang kecil itu bahkan kita harus bisa mengerjakan semuanya gitu. Apalagi terus belum kalau kita dalam sebuah proyek yang skalanya besar, itu kita harus mampu menjembatani dengan bidang keilmuan yang lain. Apalagi sebagai seorang manajemen konstruksi itu tanggung jawabnya ya saya kebetulan belum pernah sih pengalaman sebagai MK, tapi saya juga membayangkan itu pasti tanggung jawabnya berat lah sebagai seorang MK, karena bertahun-tahun kan proyek dari awal. Kalau saya lihat di CV itu rata-rata 3 tahun, bisa 5 tahun untuk sebuah proyek itu. Jadi terus ada mikir pulang ke rumah aja paling juga masih kepikiran gitu kan. Enggak, kalau jadi arsitek mungkin ada guyonannya gini Pak Ilham. Misalnya kalau kok bangunannya itu bagus ya gitu. Nah itu pasti yang ditanyakan arsiteknya. Arsiteknya siapa gitu. Tapi kalau ada misalnya kesalahan gitu, misalnya biasanya ini sipilnya siapa ya atau MK-nya siapa, itu biasanya yang ditanyakan seperti itu. Jadi guyonannya seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya lah profesi-profesi gitu. Dan ini saya kepikiran kemarin kan sempat ada webinar yang sebelumnya itu juga kaitannya dengan dunia profesi juga. Jadi ini lanjutan lah ya mungkin dari yang sebelumnya gitu. Ini menarik, mungkin dari saya dulu Pak Ilham. Ini yang pertama. Yang pertama itu arsitek sebagai pemimpin formal gitu. Itu juga ada guyonannya gitu. Kalau jadi arsitek yang top itu enggak terlalu terkenal biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ya Andra Matin gitu misalnya ya. Lalu kalau tanya ke orang awam gitu, dibilang Andra Matin enggak tahu biasanya. Tapi kalau Bu Risma tahu orang itu, Bu Risma ya tahu, banyak orang yang tahu. Jadi ada fenomena justru arsitek yang terkenal itu biasanya bukan arsitek karena karyanya saja, bukan karena secara teknis ya, tapi ada unsur-unsur yang lain gitu, seperti unsur humanisnya, terus kepemimpinannya juga gitu. Nah itu apa ya? Jadi ternyata gitu ya. Jadi menarik gitu, bicara tentang arsitek itu nggak cuma bicara tentang desain aja sebenarnya, tapi banyak hal gitu yang bisa dipelajari. Nah,
kalau di MK itu ada nggak sih kayak misalnya harus berhubungan misalnya dengan orang lain gitu nggak? Misalnya kayak dengan pemerintah misalnya atau warga sekitar gitu, biasanya gimana itu Pak? Oke. Nah, kalau menurut pengalaman saya, arsitek yang nggak terkenal biasanya dia lebih memikirkan terhadap seni sama teknisnya. Kemudian arsitek yang lebih terkenal, dia lebih aktif di media sosial, lebih aktif ke bersosialisasi, dan lebih aktif juga ke partai politik kalau di Indonesia. Sebenarnya yang lebih kalau apa namanya lebih bagusnya sebenarnya kalau lebih ke teorinya adalah lebih aktif ke sosialisasi dan komunikasi dengan massa sehingga dia bisa lebih terkenal. Untuk manajemen konstruksi ini kebetulan saya menangani beberapa proyek baik yang saya handle sendiri atas nama pribadi atau yang atas nama perusahaan. Jadi ketika ada ada konflik dengan warga, saya ada pengalaman pakai menyelesaikan konflik antara pemilik lahan sama warga sekitarnya atau pemilik owner proyek dengan warga sekitarnya. Jadi ada beberapa rumah yang pada waktu panjang ini retak, hancur atau apa, kita komunikasikan di situ. Pada waktu, ya alhamdulillah Allah memberikan pertolongannya, saya masuk itu sudah ada berapa kasus ya? Satu kasus yang di dekat Surabaya Selatan itu, yang dekat sama universitas, salah satu universitas saya tidak sebutkan. Itu sudah ada 3 konsultan yang masuk untuk mendamaikan, ternyata tidak bisa. Kemudian alhamdulillah saya dikasih pertolongan Allah, saya masuk di situ. Kemudian warga cair. Padahal waktu itu sudah di titik kulminasi, mereka sudah mau marah. Tapi lucunya ya, mungkin pertolongan Allah. Saya ketemu sama orang Madura. Saya orang Madura, saya ketemu sama orang Madura, orang jual soto. Saya ngobrol, kenapa ini? Ngobrol dari situ, saya ngomong, oh ini gini. Akhirnya yang tadinya panas, akhirnya mereka mulai kalem. Terus saya tanya, kenapa? Oh ini. Terus habis saya tanya gitu, sebenarnya mintanya apa? Kalau memang sudah terjadi kerusakan, itu mintanya apa? Jadi ada komunikasi di situ. Oh ini Pak saya gini. Oke, kita tampung dulu. Kan orang panas itu harus ditampung dulu. Pada waktu posisi panas, tampung dulu. Ada di sebelahnya, habis ketemu penjual soto, saya ketemu sebelahnya seorang ASN. Saya datang ke rumahnya, ketemu istrinya, saya ngobrol. Habis ngobrol, saya lihat di rumahnya. Di rumahnya, oh ternyata orangnya baru datang dari Tanah Suci. Saya melihat di luar kita harus membuka pemikiran, oh kita mau komunikasi itu seperti apa. Setelah itu karena nggak ketemu suaminya, besoknya saya dipanggil di telepon, oh ketemu orang yang berapi-api panas. Wah, terus saya datang karena saya lihat orang yang habis datang dari Tanah Suci, saya bilang, karena orangnya juga dari Lamongan, saya bilang, Abah gitu. Abah ini. Terus orangnya tersenyum. Pertama itu panas. Wah, setelah saya bilang, oh Abah gini, karena orang-orang daerah Lamongan, Tuban kan harus kita tahu sosialnya. Jadi mereka masih memikirkan ada status sosial. Jadi kita harus angkat status sosialnya. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita ingin selesaikan itu bisa terkomunikasikan, bisa tersampaikan. Jadi harus bisa mengkomunikasikan. Dan semua itu semua atas bimbingan Allah. Karena setiap apa yang sudah dijadikan, anggaplah ada bangunan, itu membuat saya lebih banyak berpikir dan lebih banyak berpikir. Karena apa? Semua bangunan itu persoalannya banyak. Dan saya ingat bahwa pada waktu persoalannya sedang panas-panasnya atau persoalannya di ujung kepala, saya lebih banyak bersujud. Dari situlah saya berpikir, setiap saya melihat bangunan yang sudah berdiri, saya harus berzikir.
Saya harus mengingat yang memberi kekuasaan, memberikan solusi. Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap bangunan yang ada di Surabaya ini saya lihat, oh saya harus banyak berpikir. Monggo silakan. Ya, menarik itu Pak Ilham. Jadi selain secara teknis itu kita harus menguasai ya sebagai seorang arsitek dan juga MK gitu. Nah itu kemampuan komunikasi itu juga penting ya. Mungkin bahkan di beda daerah aja mungkin penggunaan bahasa aja kadang-kadang bisa sangat menentukan itu dalam proses pekerjaan sebuah proyek gitu. Terus tadi juga sedikit jelaskan tentang antara yang arsitek terkenal dan arsitek tidak terkenal itu. Jadi hampir-hampir mungkin nggak linear ya antara kemampuan skill teknis dan juga bagaimana cara dia mungkin marketingnya kah atau apa itu kadang-kadang maksudnya itu adalah sebuah kompetensi yang berbeda gitu. Jadi kalau mau ya keren karyanya ya harus skillnya oke, terus habis itu marketingnya juga oke gitu. Idealnya seperti itu. Seperti itu. Tapi ya akhirnya kembali ke kemampuan masing-masing mungkin ya, mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Oke, mungkin selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Pak Ilham di kolom chat ya, mungkin saya bacakan ya. Ini dari yang pertama Nada Nawawi. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah besar peluang seorang arsitek untuk menjadi pemimpin negara? Langsung dijawab apa? Bagaimana? Ya, monggo langsung. Oke. Kalau terkait sama negara, mungkin saya belum bisa menjawab. Tapi begini intinya, ketika kita punya ketika kita punya keinginan untuk memimpin, nah kita belajar dulu, belajar memimpin. Kemudian bagaimana caranya menjadi seorang negarawan, bagaimana caranya menjadi presiden di Indonesia ini. Kalau di Indonesia kita perlu salurannya saluran politis, tidak ada di Indonesia ini presidennya presiden independen, nggak ada. Jadi harus masuk saluran politis. Dan saluran politis ketika kita membangun profesi, kita bisa memakai sosmed untuk lebih memperkenalkan jati diri, memperkenalkan ya marketing tadi yang disebutkan Pak Iqbal, memarketingkan diri sehingga banyak banyak orang yang aware, banyak orang yang tahu, dan itu harus di-maintain. Sama seperti yang sekarang terjadi, kalau kita mau ke 2024, kita sudah harus start sekarang, jadi harus ada planningnya. Seorang arsitek kan sudah biasa planning. Planningnya bagaimana kita mencapai, anggaplah like-nya 2000 like, atau berapa, pemilihannya harus 10.000 pemilih. Bagaimana caranya kita masuk ke desa-desa, kampung-kampung. Sebelumnya kita juga harus membuat suatu kegiatan dan kita harus dikenal terkait kegiatan kita. Yang penting lagi unik. Anggaplah waktu dulu ada green kampung. Nah, kita membuat hal yang unik tapi berfungsi atau berguna bagi manusia, berguna bagi daerah tersebut. Kita kayak kemarin buat taman, walaupun itu tamannya dari biaya pemerintah, hal kecil tapi berdampak besar. Jadi bagaimana kita berpikir kegiatan kita kecil tapi berdampak besar, dan itu berguna bagi masyarakat. Dan itu di-maintain terus sampai di titik pada waktu pemilihan. Itu pemikiran saya. Mungkin ada yang salah atau apa. Itu seperti itu pemikiran saya. Monggo, silakan. Ya, bagaimana ini yang bertanya Nada Nawawi, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang masih bingung? Mungkin. Oke, kalau misalnya tidak ada respon, mungkin saya bacakan yang pertanyaan kedua ini Pak Ilham. Yang kedua ini dari Aura Medina. Nah, dia bertanya, apakah status masih mahasiswa bisa menjadi arsitek? Misalnya dia menawarkan jasa desain rumah, interior, dan lain-lain. Apakah ada persyaratan untuk jasa desain tersebut sebagai mahasiswa arsitektur yang belum lulus?
Nah, begini, kalau secara formal masih tidak boleh. Kalau secara formal, tapi kalau tidak formal mungkin ya, karena apa? Satu, kalau di Surabaya kan harus ada IMB. IMB itu harus ada yang bersertifikasi. Ada juga ahli tekniknya, ahli strukturnya itu. Kalaupun itu anggaplah rumah tangga dan itu tidak ada persyaratan teknis, itu bisa dikerjakan, dan itu sebenarnya ya juga belum boleh sebenarnya, tapi ya monggo silahkan kalau memang ini. Kalau di Surabaya sudah ketat, nggak bisa, karena harus ada IMB. IMB itu harus ada sertifikasinya. Ya, saya rasa ini sudah dijawab tadi ya, pertanyaan dari Aura Medina. Jadi kalau secara formal, karena kita berprofesi itu sebenarnya ya kita nggak bisa lepas dari aturan gitu ya. Kita mau desain rumah aja ada aturannya, garis padan bangunannya berapa, terus kemudian koefisien dasar bangunannya berapa, luas ruang terbuka hijaunya berapa. Jadi ada aturan gitu. Ya tapi kembali lagi memang ya itu kalau kaitannya seperti itu sang pemilik juga harus paham konsekuensi-konsekuensi kalau misalnya dia tetap melakukan praktek seperti itu. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang tidak ada perlindungan gitu secara hukum mungkin ya buat si itu. Itu yang sebenarnya dihindari gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya syukur-syukur tidak ada masalah, aman ya sudah, itu kan aman ya, boleh-boleh saja gitu. Itu yang mungkin dikhawatirkan sama organisasi keprofesian itu seperti itu, untuk menjaga marwah atau martabat dari seorang arsitek. Nah ini oke. Terus pertanyaan yang ketiga, nah, dari Mas Made Pagarat. Bagaimana cara kita agar lebih mudah untuk mendapatkan klien serta strategi pemasarannya dan bisa dipercaya secara penuh oleh klien, terutama di masa pandemi? Oke, banyak cara sebenarnya. Satu, aktifkan media sosial. Terus kemudian kita banyak berkarya, kita share karya-karya kita, bahwa ini karyanya unik, state apa keunikannya. Oh, kita punya, oh ternyata kita mau mengoptimalkan matahari, kita mau mengoptimalkan mengoptimalkan angin. Terus kemudian menambahkan bisa ada sentrifugal, jadi kita bisa membuat pembangkit listrik di situ. Nah, itu keunikan itu kita share. Kemudian perbanyak sharing, sehingga kita akan memperluas orang yang mengenal kita. Gitu. Jadi mulai dari media sosial, atau kita salah satunya kenapa Ridwan Kamil itu terkenal, salah satunya mengikuti kompetisi arsitektural. Dari kompetisi itulah mendapat nama. Ini secara teori saya sebutkan, sedangkan saya sendiri kompetisi ada beberapa kali. Dulu masih banyak yang menang, sekarang sudah tidak ada yang menang. Masih proses juga. Jadi ada kompetisi diikuti sehingga kita punya kita dikenal intinya. Oke, ya, berarti marketing ya, dan juga mungkin salah satunya tadi lewat sayembara ini. Ya mungkin sudah sejak beberapa tahun yang lalu saya juga menyarankan kepada mahasiswa itu mengikuti sayembara, dan alhamdulillah memang ada beberapa mahasiswa ini yang kemarin sempat juga menang sayembara juga. Jadi keren lah. Tapi ya bukan berarti ya harus terus belajar gitu, karena ya namanya berprofesi ya tadi, apalagi di slide-nya Pak Ilham tadi 10.000 jam, wah itu berarti masih nggak tahu apakah itu sudah terpenuhi. Kayaknya belum, kuliah masih belum 4 tahun kok. Jadi bukan berarti kuliahnya harus nambah, bukan ya, kuliahnya tetap diusahakan 4 tahun, nah nanti ditambah lagi waktu kerja. Ya, gitu. Nah, ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini dari Rahmat Bayur. Rahmat Bayur.
Assalamualaikum Pak Ilham, apakah Bapak tahu siapa arsitek Candi Prambanan dan Borobudur? Dan bagaimana karakter leadership beliau? Sesuai apa yang dibuatnya. Monggo Pak Ilham. Wah, itu di luaran ini. Cuma begini, intinya begini. Ketika kita membuat suatu proyek, anggaplah kita diminta untuk menjadi arsiteknya. Jadi kita bisa memimpin. Jadi pertama, pemimpin ini kalau di zaman dulu bisa dengan kekerasan, bisa dengan paksaan. Bahwa anggaplah saya seorang arsiteknya. Oh, ini batu ini harus dipotong dalam 1 hari, 3 hari. Kemudian harus dibawa ke sini, ditaruh, ini dipotong. Itu bisa seperti itu kalau zaman dulu. Atau kalau zaman sekarang dengan apa namanya pembayaran, dengan pembayaran, oh ini dibayari. Karakter-karakter apa? Karakter tadi yang saya sebutkan tadi tidak terbatasi oleh agama sebenarnya. Karakter cerdas. Arsitek pasti cerdas. Kalau nggak cerdas, dia tidak punya solusi. Dia tidak bisa membuat, kalau yang tadi Borobudur atau Candi Prambanan, tidak ada sistem interlock. Sistem interlock itu adalah suatu hal yang bagus, halus, yang jenius di masanya. Terus kemudian sistem airnya Borobudur canggih sudah sangat canggih. Sedangkan kita buat rumah aja masih bocor, masih talang-talangnya masih jebol. Borobudur bagus sekali. Jadi tadi yang fast tadi, karakter pemimpin tadi, itu tidak terhenti oleh zaman. Dan itu adalah global, namanya global value. Fatonah, cerdas, amanah. Orang yang menjadi arsitek pasti amanah. Tidak akan korupsi terhadap material-materialnya Candi Borobudur tidak akan. Dia akan mewujudkannya. Kalaupun nanti semua dia korupsi atau apa, dia tidak akan bisa mewujudkannya. Fatonah, amanah, sidik, pasti dipercaya karena dia punya ilmunya, punya kompetensinya. Dan dia biasanya mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan apapun caranya. Dia mencari bagaimana sih sebenarnya caranya menyusun batu ini, bagaimana caranya mengangkat, bagaimana caranya, dia memikirkan semuanya. Dibantu dengan yang lain. Dan dia bisa mengkomunikasikan dengan ahli air, mengkomunikasikan, oh ini bagaimana, dengan mandornya yang tukang angkat, dia mengkomunikasikan, oh ini harus jam segini diangkat, kalau siang atau sore atau hujan akan ambrol, akan rusak. Dia mengkomunikasikan. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi adalah nilai-nilai universal, tidak terbatas oleh agama. Cuma karena basic saya itu ada Islam, saya ngambil dari kitab suci saya. Jadi, dan kitab suci saya, ini saya yakini dia tidak terhempas oleh zaman. Dan banyak hal yang baru bisa dibuktikan oleh zaman terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis itu baru sekarang bisa terjawab. Padahal itu sudah 1000-2000 tahun yang lalu. Bagaimana Bayu? Muhammad Bayu? Atau sudah? Terima kasih Pak, sudah clear. Pak Iqbal, Pak Supriyanto mau masuk. Pak Supriyanto, oh ya. Monggo Pak Supri. Terima kasih Pak Iqbal. Wah ini Mas Ilham ini, Assalamualaikum Mas Ilham. Wah, ini Kiai Haji Ustadz Ilham ini. Belajar ya, masih belajar. Jadi ini mohon, ini saya ini senior daripada ini, saya jadi yang tua ini. Senior di Unmuh Surabaya ini, saya angkatan keempat sebetulnya dulu. Jadi gini, saya pertama-tama apresiasi kepada adik-adik ini, memang sangat bagus sekali adik-adik ini ngadakan yang kayak begini. Ini yang kedua kalau tidak salah. Tahun yang kemarin juga ada, ini yang tahun yang kedua gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa ngikutin. Ini mohon maaf, saya ini belum mandi dari tadi karena baru mendarat mendarat tergabung. Saya di Makassar, Pak. Ini posisi saya di Makassar sekarang ini. Jadi gini, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Mas Ilham tadi itu.
Jadi sangat-sangat concern sekali terhadap arsitek gitu. Jadi kalau dikatakan kenapa arsitek kok harus jadi pemimpin, ya memang harus pemimpin, kan begitu. Arsitek harus pemimpin. Dalam perancangan aja arsitek masih jadi pemimpin. Nggak ada arsitek belakangan strukturnya dulu dihitung, nggak bisa kan begitu ya. Saya praktek-praktek saya begitu. Nah, sekarang begini. Memang arsitek kalau kemarin Mas Iqbal itu ngikutin ya Pak Ranggang ya, itu yang Masjid Namira itu ya gitu. Itu bahwa arsitek itu memang dipengaruhi oleh pribadi seseorang. Gitu. Pribadi seseorang. Bung Karno tadi saya katakan bahwa Pak Bung Karno itu adalah sebetulnya orang sipil, tapi memang dulu baru sipil gitu. Arsitek tapi yang sipil yang arsitek kan begitu. Memang kenapa dipengaruhi oleh pribadi? Contohnya Pak Karno itu karena zaman revolusi selalu dia menggebu-gebu seperti apa yang di negara-negara maju. Kalau saya baca bukunya bahwa kenapa Bung Karno itu sampai bikin Monas kan gitu. Itu ide ya, bukan Bung Karno yang bikin. Idenya itu Bung Karno bahwa kita harus punya Monas. Karena di Amerika punya patung Liberty gitu ya. Kebetulan alhamdulillah tahun 2018 saya ke sana gitu loh ya. Kenapa harus punya Masjid Istiqlal yang begitu megah? Karena di Amerika ada gedung putih gitu. Itu kan perbandingan aja sebetulnya. Kalau saya lihat karya-karya, ide karya itu kan nggak harus mereka yang gambar, mereka yang, tapi idenya gitu. Ada patung Pancoran, ada patung pembebasan Irian Barat ya. Kebetulan saya kan tinggal di Jakarta gitu. Itu adalah ide-ide dari Bung Karno semua. Kenapa ya gitu? Nah di situ. Dan patungnya Bung Karno itu selalu menghadap ke utara, menghadap ke Tanjung Priok, menghadap ke rumah saya, Pak Ilham, Pak Iqbal gitu. Karena ada laut kan, di sana itu ada laut gitu. Jadi negara kita adalah negara bahari. Nah itulah Bung Karno bisa jadi kayak begitu karena memang dipengaruhi oleh pribadinya. Arsitek satu dengan arsitek lain mesti nggak akan sama. Contoh kalau saya, Mas Iqbal, Mas Ilham gitu. Saya pernah bikin masjid di Tanjung Priok dan memang itu akhirnya masjid itu diacak-acak dalam arti arsiteknya udah nggak sesuai sama ide saya. Saya bikin floor to floor tuh sampai 6,5 meter. Itu gila-gilaan masjid itu. Karena apa? Ya itu tadi kan, arsitek kan bukan hanya tukang gambar, tapi arsitek harus melihat perkembangannya. Itu sudah saya naikin 1,5 meter dari tanah aslinya. Masih floor to floor-nya adalah sampai 6,5 meter. Karena apa? Saya berpikir, mungkin saya tidak ini, tapi anak cucu saya, cucunya lagi masih bisa. Jadi bangun masjid bukan dikit-dikit dibongkar karena harus dinaikkan begitu. Nah, itu adalah suatu pengaruh sebetulnya. Pengaruh pada diri seseorang pasti tidak dimil. Makanya karya arsitek satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Nah, terus Mas Ilham itu banyak yang di MK ya gitu. Kebetulan saya ini lebih dari udah 15 tahun mungkin di MK gitu ya. Memang ya gitu. Jadi saya alhamdulillah juga kalau jadi MK, khususnya saya di leader ya. Saya lama jadi leader. Kebetulan ini saya bikin rumah sakit di Makassar ini, rumah sakit khusus otak dan jantung itu alhamdulillah saya diberi amanah untuk jadi leadernya di sini. Memang jadi leader itu suri teladan kita adalah Nabi Muhammad, maka kita harus mengacu kepada beliau kan, kepada sang legendnya kita ya, legendnya kita adalah uswatun hasanah kita adalah pada Nabi. Memang ya jadi leader juga tidak gampang sebetulnya gitu. Tapi kita harus dipaksa. Khalifatu fil ardi tadi kan Pak Kiai Ilham tadi kan begitu kan gitu. Jadi saya sangat apresiasi kepada adik-adik, kepada Pak Ilham, kepada Mas Iqbal gitu yang dampingin mahasiswa-mahasiswi ini. Jadi ini hanya sharing aja sebetulnya, hanya sharing. Jadi memang arsitek, sekali lagi bahwa arsitek itu dipengaruhi oleh jiwanya sendiri dan dipengaruhi oleh zamannya sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Arsitek tidak bisa niru-niru, nggak bisa. Tentang lingkungan tadi saya sangat setuju. Saya teringat dulu Pak Juan Silas
Ya di Surabaya ya Mas Iqbal ya. Dan mungkin Mas Ilham ITS juga ya Mas ya. Ya ITS. Oke. Ya, Pak John Silas itu dulu namanya jembatan merah itu mau dibeli karena sebagai monumen supaya itu tidak hilang kesan perjuangannya arek-arek Surabaya itu nggak hilang karena pertempurannya kan ada di situ. Itu yang menjadi jembatan merah itu. Tapi ya itu ingat bahwa kita sebagai arsitek juga tidak bisa leluasa karena kadang-kadang kita tetap akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau saya mengatakan politik kok jelek banget gitu. Kebijakan-kebijakan yang ada. Kenapa kebijakan-kebijakan yang ada itu adalah wes pokoknya aku nggak mau, aku ngene rek, aku kudu ngene ya kok kudu nurut aku. Kok tak bayar lah. Itulah kata-kata gitu kadang-kadang. Meskipun itu tidak tersurat. Oke, mungkin ini sharing saya gitu. Mohon maaf ganggu sedikit gitu. Ini sharing saya, sharing gitu ya. Berbagi pengalaman ya. Sharing. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing is caring Pak Supri. Jadi matur nuwun atas Iya, iya. Nah, terus berarti kalau untuk mau jadi arsitek atau MK yang keren tuh sebenarnya kita tingkatkan skillnya dulu apa pokoknya terkenal dulu sih atau terkenal dulu Pak yang penting itu. Ini ke siapa ini? Monggo kedua-duanya Pak Supri sama Pak Ilham karena ya. Apalagi MK ya, waduh pasti itu menjembatani beberapa pihak itu pasti. Ya. Jadi gini, kalau menurut pengalaman saya Mas, bahwa kita harus meningkatkan skill dulu kita. MK itu complicated istilahnya gitu. Jadi kita harus bisa mengadopsi. Saya sendiri kan bukan ahli di bidang ME. Di bidang struktur ya saya tidak ya sedikit tahulah kulitnya. ME pun harus sedikit tahu kulit-kulitnya. Makanya MK, arsitek khususnya, itu tidak boleh diem. Kita harus selalu mengupdate. Saya dulu pernah mengerjakan rumah sakit, tapi tingkatnya kayak puskesmas. Kelasnya kelas C. Sekarang ini rumah sakit khusus otak dan jantung. Wih, rasanya kepala juga 4 kotan di sini. Nah, di sini saya harus cepat mengadaptasi gitu. Jadi ilmu-ilmu tentang kedokteran, tentang bagaimana OK-nya, bagaimana ini, ya kan harus ini. Ya itu kan skill ya Pak ya. Nah, skill memang harus kita tunjukkan dulu bahwa kita adalah mampu. Kita harus tahu. Gitu. Yang paling susah di MK, mungkin Pak Ilham nanti bisa jawab bahwa yang paling susah di MK adalah menyatukan suara dari sekian banyak disiplin ilmu. Electrical aja ada arus lemah, arus kuat gitu. Nah, kayak plumbing gitu, waduh itu udah nggak karu-karuan kan gitu. Nah, tapi sebagai seorang arsitek, saya bilang gitu, jadi ini Pak Dalang ya, wah ini Dalang nggak kendaraan lakon kan gitu. Ya, jadi kan masih bisa disiasatikan semua. Suatu saat saya waktu seminar, kebetulan saya jadi pemateri, saya katakan, jangan ngomong jadi arsitek kalau belum bisa membohongin mata orang. Bukan berarti arsitek harus bohong, tidak. Gitu. Membohongi dalam arti kadang-kadang kan kesan. Ini mohon maaf aja. Saya pernah bikin suatu mall, sebetulnya secara struktur, kolom yang sebelah sini itu kecil aja nggak apa-apa. Tapi karena dilihat itu timpang nantinya, orang jadi takut, maka kolom ini akan saya gedein, tapi hanya di cover aja. Kelihatannya sama, tapi padahal kopong dalamnya kan gitu. Nah, itu dalam. Nah, untuk jadi MK tadi memang gini Pak Iqbal, harus skill dulu. Kalau menurut pandangan saya, skill dulu. Skillnya itu ya skill di dalam ilmu, yang paling berat adalah skill di dalam komunikasi. Ini paling berat. Sebabnya ilmunya campur. Saya harus kumpul sama dokter, saya harus kumpul sama ini. Wah, yang farmasinya, yang ininya. Nah, itu kan kita harus bisa skill untuk komunikasi. Yang paling penting jadi MK. Wabil khusus jadi leader ya, komunikasi. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Ilham. Ya benar tadi. Jadi awalnya kita belajar pas waktu kuliah, habiskan belajarnya, belajar terus. Nanti akan nambah belajar juga. Jadi perkuat keilmuannya. Jadi pada waktu terjun ke dunia kerja, kita sudah siap sebenarnya. Sama seperti yang
Pak Suprianto tadi. Monggo. Mungkin itu saya juga, maksud saya sebenarnya ini penekanan Pak ke teman-teman mahasiswa. Jadi apa ya, bolehlah berpikir tentang masa depan ya nanti di dunia profesi. Tapi kalian sudah meningkatkan skill kalian belum? Kalian sudah belajar, sudah mengerjakan tugas belum? Gitu. Jadi jangan sampai mikir ke depan aja, tapi prosesnya yang harusnya kalian kerjakan itu nggak dikerjakan. Padahal ya itu dulu yang kalian kerjakan. Nanti insya Allah ya, kalau misalnya dengan tentu saja dengan izin dari Allah ya, kalau misalnya kalian mengikuti proses itu ya, misalnya pekerjaan ya itu nanti juga akan insya Allah akan datang gitu. Karena kita juga berbeda gitu, arsitek atau MK misalnya itu berbeda dengan bisnis yang lain, karena kita kan sebenarnya profesi ya Pak ya. Jadi kalau kita semakin oke kompetensinya, semakin keren ya, orang tuh pasti owner yang akan datang sendiri. Oh ini sudah terkenal nih sebagai MK, bisa menyelesaikan banyak proyek, ya pasti orang akan percaya, akan meng-hire dengan sendirinya. Ya itu kan. Nah itu pasti orang akan datang dengan sendirinya. Gitu. Oke, mungkin ini sudah jam 21 lebih berapa ini udah? Tadi ada itu. Baiknya, gimana mungkin dari panitia? Apakah Pak Samsul, ada tambahan Pak Samsul? Monggo Pak Samsul kalau ada tambahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok girang ya dengan arsitek, memang harus sidik, amanah, tablik, fatonah itu. Iya, jadi kalau di dalam bekerja kayaknya masuk semua itu. Ya, arsitek itu harus sidik, kemudian harus amanah, kemudian terutama tabligh. Nah, itu pekerjaan yang paling sulit tabligh di arsitek ya. Bagaimana cara meyakinkan owner? Itu kan tabligh ya. Kemudian yang terakhir fatonah, itu juga bagaimana mencari ide-ide, solusi-solusi itu. Jadi kira-kira itu. Terus kemudian yang berikutnya, tadi ada mahasiswa yang nanya, apakah mungkin arsitek jadi kepala negara? Ya sebetulnya sudah. Soekarno itu kan sudah presiden pertama RI itu kan arsitek ya. Jadi waktu itu memang masih belum dipisah arsitek dan sipil. Itu sudah, jadi presiden pertama malah boleh dikatakan arsitek. Kemudian yang berikutnya Pak Ilham, Pak Iqbal, tadi sore saya itu mengikuti seminar IAI nasional ya, tentang Dewan Arsitek Indonesia. Tadi itu ada kritikan dari pengacara kayaknya, ahli hukum gitu, bahwa menurut dia para arsitek itu tidak pede, tidak percaya diri, sehingga walaupun ada Dewan Arsitek Nasional, Dewan Arsitek Indonesia, itu relatif tidak punya gigi. Nah, supaya punya gigi itu katanya harus percaya diri. Saya pikir pernyataan Ibu ahli hukum tadi itu kok ya benar ya. Barangkali nanti Pak Ilham atau Pak Iqbal punya pendapat. Saya sering memperhatikan para arsitek itu kalau sudah jadi pejabat publik itu rasanya kok tidak pernah menunjukkan profesinya dia ya. Tidak menunjukkan saya sebagai arsitek, gitu. Tidak pernah, saya belum pernah dengar itu. Bandingkan dengan bila seorang dokter atau hukum atau tentara, itu malah dia dengan bangga menunjukkan saya tentara, saya seorang dokter, saya ini gini. Nah, kira-kira kok seperti itu, tidak pernah diucapkan seperti itu. Ada beberapa tokoh yang saya berharap mengucapkan itu di ruang-ruang publik tadi itu. Ternyata tidak. Bahkan pernah dipancing juga waktu itu oleh pewawancara itu, waktu itu presentasi masalah capres dan cawapres ya. Itu malah nggak dijawab, ditanya tentang latar belakang profesi tadi itu.
Barangkali punya jawaban Pak Ilham atau Pak Iqbal gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ilham mungkin bisa menanggapi sebelum nanti ini pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Akbar. Monggo Pak Ilham menanggapi dari ini memang apa namanya di awal kalau di apa namanya psikologi masanya di Indonesia ini harus ada titel sebenarnya Pak. Kenapa saya tulis ars di depan itu sebenarnya itu memberikan arsitek. Nah, jadi sebenarnya kita butuh kalau memang kita sudah profesi arsitek, kita punya STRA nantinya kalau di apa Dewan Arsitek Indonesia kita punya STRA, nah, kita tulis aja langsung seperti dokter. Dokter itu sebenarnya kan sarjana kedokteran SKD. Kemudian setelah masuk profesi apa namanya dia akan mendapat dokter. Nah, kemudian ditulis karena psikologi masanya di Indonesia ini harus tertulis. Nah, saya setuju sebenarnya apa namanya profesi ditulis arsitek Ilham, arsitek Samsul, arsitek Suprianto ditulis. Jadi sehingga nanti ke depannya kita punya kebanggaan. Oh ini loh kita arsitek, ditulis di situ. Dan juga memang ada benarnya tadi bahwa kurang keren sepertinya. Padahal dulu apa namanya orang apa namanya di Belanda di ini orang jadi arsitek, orang jadi engineer itu adalah kebanggaan. Orang ahli teknik itu adalah kebanggaan. Ini kita kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa, ke depannya harus ada kebanggaan. Siap. Mungkin itu ya tanggapan dari gimana Naura, mungkin ada. Ini Pak, waktu durasi sesi tanya jawab sudah habis. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Ilham dan Pak pemirsa yang sudah hadir di acara webinars ini. Tadi sudah disampaikan materi dan juga sudah selesai materi sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan dulu ke MC pada. Terima kasih Pak Iqbal. Hadirin sekalian, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, mari sejenak foto bersama sebagai dokumentasi. Kepada para hadirin, silakan menyalakan kameranya. Dan untuk klik absen, sudah ada di kolom chat, silakan nanti bisa diisi. Silakan semuanya dinyalakan. Ini ada beberapa slide ya. Yang pertama ini saya hitung 3 kali ya.